wanita penghibur para colikiawan global dengan cara live streaming, joget, dan buka aurat. Sebut saja Bigo Live lah ya, atau VCS terserah. Yang dimana para wanita wena ini diteror seorang psikopat yang ingin membunuh mereka semua dengan sadis. Pokoknya film ini recommended deh kalau kamu nonton bersama istri, tetangga, atau pacar teman kamu. Oke deh, nggak usah lama-lama, mending kita mulai aja alur ceritanya. Hayu. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah yang sedang berlari dan dikejar dua adik gemes ini. Si dua anak bocil gemes ini meminta ke bocah gembul yang mereka panggil Loverboy untuk membuka celananya dengan alasan ingin melihat apa yang ada di dalam celananya. Wah, rusak gedenya nih anak, yakin. Awalnya si gembul nggak mau, namun si bocil gemes ini menawarkan jika si gembul mau menunjukkan punya dia, maka si gemes ini bakal nunjukin punyanya juga. Duh, mau jadi apa kamu nak? Goblok. Dengan godaan maut si gemes, akhirnya si gembul yang sudah terlanjur salah pergaulan menuruti perintahnya dan membuka celananya. Namun bukannya lihat punya si gemes, si gembul malah diajak karena Johnny punya si gembul cuma sebesar biji jagung. Dua bocil gemes ini menertawa mereka dan si gembul yang malu langsung kabur dan menangis. Esok harinya terlihat adik gemes ini pergi dari rumah naik sepeda. Namun saat asik ngegowes, Loverboy tiba-tiba sudah ada di depannya dan langsung memasukkan kayu ke roda sepeda si gemes sehingga membuatnya terjungkal. Dan kepalanya mencium jembatan besi. Bisa dilihat si gembul Loverboy ini menaruh dendam dan sudah terlihat bibit unggul psikopat dari kecil. Si gembul membuang sepeda si gemes ke sungai, lalu lanjut membuang si gemes juga. Alah, si gemes mainnya cuma segitu doang. Oke deh, waktu skip ke beberapa tahun kemudian, tepatnya berapa saya nggak paham. Dimana kita diperlihatkan seorang mbak-mbak yang sedang nge-live sambil pamer aurat. Saya rindu aromanya. Ternyata cewek manis bernama Kylie ini sedang berlatih menjadi artis Bigo Live yang di film ini disebut Girl House. Website Girl House ini menyajikan konsep di mana penonton bisa melihat keseharian gadis-gadis enak ini di rumah, plus bisa request apapun dan akan dituruti oleh para wanita penghibur ini. Yap, sejenis Bigo Live atau VCS ya kalau sekarang. Kylie ditawarin untuk menjadi salah satu penghibur tersebut. Dan karena ayah Kylie baru meninggal dan dia butuh uang, Kylie berniat menerima kerjaan tersebut. Akhirnya, Kylie dijemput oleh Gary, seorang pengusaha kaya yang juga pemilik Girl House. Setelah sampai rumah syuting, Kylie bertemu dengan Kat, yang juga salah satu wanita penghibur di sana. Kat mengajak Kylie bertemu member yang lainnya juga. Ada Devon yang lagi berjemur santuy, Janet yang lagi streaming sambil joget asik, dan ada Heather yang lagi mandi. Oh iya, satu lagi adalah Mia, pacarnya Kat. Ya bener, genre mereka adalah lesbiola. Dan tiba waktunya si Kylie tayang perdana. Terlihat para penonton langsung terpukau sama Kylie. Dan di sini ditunjukkan juga semua gadis Girl House ikut melihat Kylie. Terlihat Gary dan timnya juga bahagia karena Kylie sudah bikin stong Johnny para colikiawan dan juga perusahaan Gary. Bahkan di hari pertama Kylie live streaming. Namun saat Kylie akan mengakhiri live streamnya, ada sebuah chat dengan nama Loverboy. Dan yap, di sini terlihat si bocah gembul yang ada di awal film tadi sudah gede dan berubah jadi om-om sangean. Hidayat. Si Loverboy langsung terpesona juga oleh kemolekan Kylie yang banget. Namun karena live streaming Kylie sudah selesai dan Loverboy baru datang, Kylie janjian sama Loverboy dan akan menemaninya ngobrol online esok harinya jam 4 sore. Terlihat Loverboy sangat-sangat jatuh cinta pada pandangan virtual pada Kylie.
Sampai-sampai rela mantengin seluruh kegiatannya dan menciumi seorang boneka maksiat di sana. Esoknya, Kelly pergi ke kampus dan melanjutkan hidupnya seperti orang normal yang bukan siapa-siapa dan hidup cuma ikut arus. Namun saat pulang, Kelly bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ben Stanley, yang ternyata dia adalah teman sekolahnya dulu. Ben gak sengaja nonton live stream perdananya kemarin dan langsung mengenali bahwa itu Kelly, teman sekolahnya dulu. Dan karena Ben memang naksir Kelly sejak zaman SD, tapi gak berani bilang. Saat mereka asyik ngobrol, Kelly harus buru-buru pulang karena sudah jam 4 dan teringat janjinya dengan Loverboy. Sampai di rumah, Kelly sedang ngobrol dengan Loverboy lewat chatroom. Dan seperti wanita penghibur pada umumnya, Kelly memuji Loverboy dan bilang meski tak tahu wajah Loverboy, namun dia pasti orangnya ganteng. Namun terlihat di sini si Loverboy malah baper. Dan tiba-tiba Kelly mendapat pesan dari Ben yang mengajaknya main. Dan Kelly pun menutup VCS-nya dan pamit sama Loverboy. Namun tiba-tiba Loverboy mengirim foto dirinya ke Kelly yang sontak membuat Kelly terkejut karena seharusnya penonton biasa nggak bisa ngirim foto. Namun selayaknya penghibur profesional, Kelly tetap bilang Loverboy ganteng dan langsung pamitan dan menutup VCS-nya. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa si Loverboy ini bisa meretas website Girl House ini. Dan lanjut, di sini terlihat Kelly sedang kencan dengan Ben dan mereka jadi semakin dekat. Di sisi lain, si Loverboy terlihat menjadi sangat terobsesi dengan Kelly. Bahkan sempat mengedit sebuah foto dengan wajah dirinya dan Kelly. Kalau ada cowok kayak gini ngeri banget sumpah, yakin. Scene berlanjut dengan Loverboy yang sedang mencari Kelly, namun tidak ada di ruangan manapun. Dia lanjut bertanya dengan Devon yang sedang joget saru. Namun Devon yang risih karena dia nanya terus malah memblok Loverboy dari live streamnya. Si Om Sange lanjut bertanya pada Heather dan Anna. Bukannya dikasih tahu, mereka malah membuli Loverboy. Dan saat melihat di bagian tangga, Loverboy mendapati fotonya dipajang dan dikasih tulisan bernada mengejek. Merasa dikhianati, Loverboy mengamuk sendiri di kamarnya kayak orang kesurupan. Loverboy yang kalah pun langsung meretas semua sistem keamanan Girl House dan berangkat membunuh semua tim yang ada di sana, termasuk Gary yang diikat di sebuah kursi. Tampak Loverboy menggunakan topeng boneka saru miliknya guna melancarkan aksinya. Loverboy membuat semua CCTV di rumah itu aktif dan berniat menyiarkan aksi bunuh-bunuhannya secara live. Seru nih. Scene berganti ke Kelly yang masih asyik kencan dengan Ben dan gak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Lanjut dengan Loverboy yang datang ke rumah dan menghajar penjaga rumah di sana. Setelah melumpuhkan sang penjaga, Loverboy lanjut mendatangi Anna dan langsung membunuhnya juga. Scene berpindah ke Devon yang sedang live stream dan sedang ditonton oleh temannya Ben. Namun saat asyik menikmati jogatan Devon, teman Ben melihat ada yang masuk kamar Devon. Devon awalnya nggak percaya. Sampai tiba-tiba si Loverboy sudah ada di belakangnya Mbak Devon. Temannya Ben ini langsung panik dan langsung ngechat Devon. Namun Devon yang udah keburu bete malah marah karena dikira dia mengacaukan live streamnya dan mematikan laptopnya. Dan ya benar, Devon langsung disiksa oleh Mas Loverboy dengan cara ditaburi sebuah bubuk yang kemungkinan itu bedak di mukanya, lalu disayat-sayat. Dia lanjut memotong jari Devon lalu meninggalkannya sendirian tersiksa kesakitan. Scene berpindah ke Ben yang baru pulang dari kencan dan ditunjukkan oleh temannya bahwa si Devon sedang tersiksa. Ben pun panik karena dia tahu bahwa Kelly baru saja pulang ke rumah tersebut. Ben mencoba menghubungi Kelly namun semua koneksinya diblok. Ben pun langsung berangkat ke asrama Kelly dan meminta temannya ini untuk mencari tahu lokasi rumah tersebut. Scene berpindah ke Loverboy yang sedang mengincar Heather dengan pasangannya yang sedang bercocok tanam di sana.
dan berakhir dengan si Heather yang dibunuh pakai dildo dan lanjut membunuh si cowok. Janet yang mendengar suara berisik tak santuy pun mencoba mengecek ke kamar Heather dan mendapati si Loverboy yang sedang menyembelih pasangan Heather dengan khidmat. Janet pun panik dan kabur, namun berhasil tertangkap dan dijatuhkan dari lantai 2. Namun di sini Loverboy meninggalkan Janet yang sekarat dan menuju target selanjutnya, yaitu Cat dan Mia yang sedang mandi sauna. Terlihat Cat keluar duluan lalu mandi, dan saat sudah selesai Loverboy sudah menunggu di sebelah situ dan Cat gak tahu. Hei goblok. Melihat Mia yang masih di ruangan sauna, Loverboy mengunci pintu sauna tersebut dan memanaskan suhunya, lalu merusak saklar suhu sauna tersebut. Lagian kenapa sih saklarnya di luar? Mia yang merasa kepanasan pun mencoba keluar, namun pintu tak bisa dibuka dan ruangan tambah panas. Mia juga tambah panik, saya pun ikutan panik. Mia lalu mengambil batu di sana dengan handuknya dan memecahkan kaca, lalu berlari ke kolam renang mendinginkan tubuhnya. Namun di sana sudah ada Mas Loverboy dan si Mia pun mengambang dengan santuy. Terkejut mendengar teriakan, Kelly melihat ke jendela dan shock melihat Mia sudah mengambang dan ada seseorang yang menyeramkan berdiri di sana. Dia pun mencoba minta tolong dengan chat website, namun sudah tidak bisa. Dan Kelly melihat bahwa semua temannya sudah terkapar. Namun Kelly melihat Devon masih hidup, meski nafasnya sudah Senin Kemis. Kelly lanjut ke kamar Cat yang sedang tidur dengan polos dan gak tahu apa-apa. Scene berpindah ke Loverboy yang masuk rumah, namun tiba-tiba ditusuk kakinya sama Janet. Namun karena Janet sebenarnya udah gak berdaya, akhirnya si Janet dibunuh juga deh. Kesel. Kelly menunjukkan pembunuhan itu kepada Cat. Namun Loverboy keburu datang ke ruangan tersebut dan menjebol pintunya. Cat berhasil kabur meninggalkan Kelly yang sedang dicium-cium sama Loverboy, bahkan digrepe juga. Namun tiba-tiba Cat datang dan langsung memukul kepala Loverboy sampai pingsan. Cat berusaha menghubungi polisi, namun di sini polisinya malah terbunuh juga oleh Loverboy dan lanjut dengan Cat yang dipalu endasnya, kepalanya. Oke, scene berpindah ke temannya Ben yang sudah berhasil mendapatkan alamat rumah syuting Kelly. Ben langsung pergi bersama teman asrama Kelly ke sana. Di rumah terlihat Kelly yang sedang dikejar-kejar Loverboy dan bersembunyi di basement. Kelly pun mematikan semua kamera lewat komputer server yang berada di gudang, lalu mematikan semua lampu dan memancing Loverboy untuk ke basement. Karena gelap, Kelly membawa sebuah kamera untuk melihat saat gelap, mode infrared. Saat Loverboy datang, Kelly langsung menusuk Loverboy dengan tongkat biliar. Namun seperti biasa, psikopat selalu kuat meski sudah luka-luka, dan Loverboy balik mencekik Kelly. Namun Kelly mencoba meraih kameranya dan memukulkan kepala Loverboy sampai rubuh. Lanjut dengan memukulinya sampai jadi ayam geprek topping kecap ini. Cuk. Kelly yang berhasil membunuh Loverboy pun keluar rumah dengan tatapan kosong. Dan terlihat Ben baru datang disusul dengan polisi yang selalu telat datangnya. Dan film pun